Lu tahu nggak? Jepang pernah hampir dikuasai sama seorang daimyo kecil yang awalnya dianggap remeh semua orang, namanya Mori Motonari. Bukan samurai paling kuat, bukan ninja, bukan panglima besar. Dia cuma pemimpin klan kecil di Aki. Tapi dengan kecerdasan ekstrim, kesabaran iblis, dan strategi yang jahat tapi elegan, dia naik dari raja kampung. Jadi salah satu penguasa paling berbahaya di era Sengoku. Motonari lahir tahun 1497 saat klan Mori hampir kolaps. Klan Amago dari utara makin agresif, klan Uchi dari barat makin kuat. Ayah Motonari meninggal saat dia masih kecil, dan kakaknya Motonari yang pertama memimpin tapi nggak terlalu efektif. Dari umur muda, Motonari udah belajar satu hal. Klan kecil nggak akan bertahan dengan kekuatan brute force. Mereka harus survive lewat otak. Di masa mudanya, Motonari bukan tipe pejuang garda depan. Dia lebih banyak observasi, ngeriset musuh, nyiapin jaringan, dan baca peluang politik. Ketika kakaknya meninggal, dia naik jadi kepala klan Mori. Masalahnya, klan Mori saat itu cuma punya satu kastil kecil, satu provinsi lemah, dan dua musuh raksasa. Tapi Motonari udah punya visi besar. Menangkan perang tanpa harus berperang. Langkah cerdas pertamanya adalah memecah konflik antara dua musuh utama, Amago dan Ochi. Dia pura-pura tunduk ke Ochi, lalu diam-diam memancing konflik internal di Amago. Ketika kedua klan ini saling habisi, Motonari pelan-pelan memperkuat basisnya, memperbaiki ekonomi, memperluas jaringan mata-mata, dan membangun aliansi kecil-kecilan. Titik balik besar pertama datang saat Amago Tsunehisa, penguasa Amago yang terkenal brutal dan kuat, mulai memperluas wilayahnya ke Aki. Banyak daimyo kecil gugur, tapi Motonari tahu bagaimana cara menghancurkan musuh yang lebih besar. Bukan frontal, tapi lewat kelemahan internal. Dia memanfaatkan salah satu jenderal Amago yang iri dan memecah struktur komando Amago dari dalam. Satu demi satu wilayah Amago jatuh bukan karena pertempuran besar, tapi karena manipulasi politik yang dia tanam jauh sebelum perang dimulai. Tapi kejeniusannya paling kelihatan di peristiwa Battle of Itsukushima 1555. Ini adalah momen yang bikin nama Motonari naik ke level legenda. Su Harukata, panglima kuat dari klan Ouchi yang memberontak, menyerang Motonari dengan armada besar. Secara jumlah pasukan, klan Mori kalah jauh. Normalnya Motonari sudah selesai. Tapi Motonari sengaja mengundang Sui ke Pulau Itsukushima, tempat suci yang secara moral haram dijadikan medan perang. Su, karena percaya Mori lemah, terjebak. Malam hari, badai besar datang. Pasukan Mori menyerang dari darat dan laut dalam gelap, sementara pasukan Su nggak siap. Su Harukata kalah telak dan bunuh diri. Dalam satu malam, Motonari mengubah kekalahan absolut menjadi kemenangan spektakuler. Ini bukan cuma kemenangan militer, ini kemenangan psikologis, spiritual, dan politikal sekaligus. Setelah Itsukushima, Motonari menghancurkan sisa-sisa kekuatan Uchi dan kemudian menargetkan Amago yang sudah melemah. Dia mengirim dua putra terbaiknya,